DNS ini DNS sistem terbagi menjadi 3 komponen. Pertama adalah DNS data atau resource record. Yang kedua adalah server dan yang ketiga adalah protokol. Nah, kalau di dalam DNS data record source biasanya kita ada nama ya, record. Nanti biasanya kalau kita menggunakan biasanya penggunaan dalam konfigurasi DNS bisa di dalam Windows Server atau menggunakan Linux. Nah, itu nanti dari record. Contohnya kayak MX untuk mail seperti itu. Nah, nanti ada yang kedua adalah tadi server. Nah, server ini sebagai develop untuk mengakomodir atau menerjemahkan sebagai pengenalan sistem yang akan atau domain yang kita akan gunakan. Nah, ini biasanya ada beberapa kriteria. Misalnya kalau untuk hosting biasanya kita nyewa jasa third part. Contohnya misalnya kayak hosting ada internet, kita tinggal sewa. Nah, itu nanti dia udah menyediakan untuk trigger sebagai server domain, bisa menggunakan namanya spconfig untuk yang open source atau menggunakan cPanel. Nah, kalau kita develop sendiri ya kita bisa menggunakan DNS server dari bawahnya Windows, misalnya itu udah ada, kita tinggal config aja DNS servernya. Kalau Linux juga udah ada untuk ininya. Terus protokol. Nah, protokol yang digunakan DNS ini adalah ya protokol standarnya untuk protokol DNS ya. Jadi sebagai jalur lalu lintas untuk komunikasi dari server ke jaringan. Nah, ini ada kronologi tentang resolusi rekursif dalam DNS. Jadi kalau kita lihat gambar, line pertama dia ingin mengakses namanya untuk server. Jadi kita lihat yang pertama ada flat.edu, terusnya dia men-trigger namanya menjadi edu, terus servernya apa, terus ketika dari client pertama itu mengakses macgrow.com, nah dia lah dulu server ini dia men-trigger dulu .com udah ada belum. Kalau ada berarti dia lari subdomainnya apa, ada macgrow.com. Nah, kalau ada ya udah dia akan respon balik. Nah, ini ada jadi lagi contoh gambar, ada resolusi iteratif. Di sini kita lihat kalau misalnya di dalam FTA client ingin akses FAD.edu sebagai notabene home base-nya dia. Kalau nggak terus dia ingin langsung akses root-nya dia. Nanti terusnya ada dia ingin akses macro dengan cara seperti ini. Ini adalah dua konsep secara rekursif dan iteratif. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai DNS message. Nah, DNS memiliki dua jenis pesan, yaitu query dan respon. Query message itu terdiri dari header dan question record. Kalau respon message terdiri dari header, question record, answer record, authorization record, dan action record. Nah, ini gambarnya seperti ini. Lanjutan adalah tentang DNS record. Nah, di dalam DNS ada mempunyai dua jenis record. Ada question record dan resource record. Question record gunakan untuk bagian pertanyaan permintaan dari sebuah tanggapan. Jadi kalau seandainya kita ingin request email, maka indikasinya adalah MX. Kalau resource record adalah bagian informasi tambahan atau informasi dalam kaitan dalam DNS. Nah, ini contoh dari question record seperti ini. Nah, ada namanya A, NS, CNAME, SOA, ya kan, MX tadi saya sebutkan. Nah, terus ketika kita mempunyai website, bagaimana caranya supaya domain kita dikenali oleh dunia luar? Nah, sebagai catatan, ada beberapa cara yang kita harus lakukan, beberapa tips untuk melakukan registrasi DNS. Pertama, kita harus mempunyai namanya API public. Kalau untuk menerapkan secara mandiri ya, kita punya API public. API public itu kita bisa gunakan sebagai DNS server. Ya, karena sebagai identifier ya, Nah, yang kedua adalah kita mempunyai aplikasi apa yang kita mau jalankan registrasikan sebagai
pengenalan dunia untuk mengkonversi dari aplikasi yang kita miliki. Jadi misalnya contoh, ada aplikasi misalnya ol.binus.edu. Nah, OL ini aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan LMS untuk mahasiswa. Nah, dari OL ini punya IP khusus. Nah, IP khusus ini nanti diregisterkan ke dalam DNS, nanti DNS akan mengkonversi IP tersebut menjadi sebuah nama yaitu ol.binus.edu. Nah, pembahasan terakhir adalah mengenai di DNS. Nah, di DNS ini manfaatnya adalah penerapan di DNS ini bermanfaat untuk efisiensi. Jadi kita tidak perlu namanya menambahkan manual ya. Jadi kalau kita tinggal, yang penting kita punya IP address, IP public yang IP public, dia langsung kita bisa registerkan. Contohnya misalnya gini, kadang-kadang kan kita punya kelemahan ya, maksudnya kita nggak punya fix IP public. Nah, setiap hari misalnya, kadang-kadang kalau kita menggunakan ISP dari luar atau ISP dari provider tertentu, kadang-kadang kan setiap hari berubah IP address-nya. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk meregisterkan aplikasi kita supaya bisa diakses ke dunia luar. Nah, jadi kita tidak punya alamat fix. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan IP tersebut untuk mengakomodir aplikasi kita supaya bisa diakses di luar dengan cara ya kita meregisterkan melalui DNS server yang kita miliki seperti itu. Nah, yang kedua adalah penghematan biaya. Jadi kita tidak perlu banyak alamat atau perlu banyak IP, karena kalau kita request banyak IP public otomatis biaya akan banyak ya. Nah, itu tidak kita sewa lah bahasanya IP tersebut untuk di reserve sebagai IP kita. Sekian penjelasan untuk pertemuan ini. Selamat belajar dan terima kasih.